Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Yulisa Fitri di acara Bincang-Bincang Santai. Kali ini di acara Bincang-Bincang Santai akan membahas topik terkait perkuliahan secara online. Pada saat ini, masa pandemi COVID-19 atau virus corona di Indonesia, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan perkuliahan secara tatap muka dan kemudian menggantinya menjadi perkuliahan secara daring atau secara online. Hal itu bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Namun, keputusan tersebut banyak menuai suka dan duka bagi kalangan dosen maupun mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa artikel yang membahas suka duka dosen maupun mahasiswa terkait perkuliahan secara online. Berikut ini artikel yang membahas tentang perkuliahan secara online. Salah satu artikel yang membahas perkuliahan secara online yaitu berjudul Nasib Mahasiswa UI Saat Corona, Kuliah Online Tanpa Subsidi Pulsa. Kemudian artikel yang kedua, Kuliah Online Berjalan Sebulan, Mahasiswa Rindu Kuliah Offline. Selanjutnya, artikel ketiga yaitu Suka Duka Kuliah Online Saat Pandemi Corona, dosen dan mahasiswa gaptek hingga mengeluh boros paket data. Artikel ini membahas tentang isinya yaitu acehutarakompas.com. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menutup perkuliahan tatap muka dan menggantinya dengan kuliah daring untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Universitas Malikussaleh atau Unimal Aceh Utara merupakan salah satu universitas yang menerapkan kebijakan kuliah daring atau kuliah online. Tidak semua happy dengan kebijakan tersebut. Salah satu dosen Unimal menceritakan suka dukanya mengajar kuliah secara online atau kuliah daring selama pandemi corona. Ditemui kompas.com Selasa 7 bulan 4 2020, salah satu dosen Unimal bernama Dewi Kumalasari menuturkan sejumlah kendalanya mengajar secara online. Yang pertama, gaptek. Dia mengaku awalnya gagap teknologi atau gaptek. Saat akan memulai kuliah online, gaptek ini dirasakannya sebagai dosen serta para mahasiswanya. Ia sendiri kemudian seharian belajar menggunakan aplikasi e-learning yang disiapkan oleh kampus. Berkali-kali, Dewi membaca modul panduan penggunaan dan mempraktikannya. Itu sebelum saya gunakan untuk mengajar daring ke mahasiswa, belajar seharian dulu cara pakai aplikasinya, kata Dewi sembari tersenyum mengenang gapteknya. Yang kedua, terkendala koneksi internet. Apalagi di awal-awal terkendala server internet, sehingga sering tidak connect. Koneksi server kurang memadai, kadang-kadang tidak connect. Sekarang ini sudah lancar saja, mungkin karena sudah pandai cara menggunakannya, sebut Dewi. Nah, itu tadi adalah pembahasan artikel terkait perkuliahan secara online. Di sana dijelaskan bahwa dosen mengalami kesusahan saat melakukan perkuliahan secara online. Nah, kali ini Bincang-Bincang Happy akan membahas terkait keluh kesah mahasiswa. Yang dilakukan kru Bincang-Bincang Happy adalah dengan cara mewawancarai mahasiswa melalui via chat WA. Salah satu bentuknya yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, perkenalan diri. Kedua, dari universitas mana dan prodi apa. Ketiga, bagaimana kuliah online yang Anda laksanakan ini? Sudahkah memenuhi kompetensi semester ini apa belum? Yang keempat, apa kendala yang Anda rasakan? Yang kelima,
apakah dosen selalu mengisi kuliah tersebut? Keenam, apa ada solusi yang Anda lakukan untuk memenuhi kendala itu? Dan yang ketujuh, harapan ke depan. Berikut ini merupakan jawaban dari narasumber yang pertama, yaitu Eka Melinda dari Politeknik Negeri Jember, Program Studi Agribisnis. Ia menjelaskan bahwa kegiatan kuliah online yang saya lakukan saat ini kurang sekali untuk memenuhi kriteria kuliah semester ini. Yang seharusnya semester ini kita bisa melakukan kunjungan di industri agribisnis harus terskip karena pandemi. Dan banyak kegiatan praktikum yang harus ditinggalkan karena kita kuliah secara online. Selanjutnya, kendala yang ia rasakan yaitu kendala kurangnya jaringan internet yang memadai di desa sehingga menghambat berjalannya perkuliahan. Kemudian yang kelima yaitu untuk perkuliahan ada beberapa dosen yang mengisi perkuliahan dengan menggunakan video call. Ada beberapa juga yang menggunakan materi tanpa menjelaskan isi materi yang diberikan. Untuk solusi untuk melancarkan jaringan internet, terkadang saya numpang ke rumah teman atau saudara yang jaringan internetnya lancar. Kemudian harapannya yaitu harapan ke depan semoga pandemi ini segera berakhir dan keadaan bisa kembali seperti semula. Sehingga untuk kami anak semester 6 dan 7 yang akan melakukan KKN atau MKI dimudahkan mencari tempat praktik. Nah, itu merupakan salah satu keluh kesah dari mahasiswa yang bernama Eka Melinda dari mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Selanjutnya, narasumber kedua yaitu bernama Ayud Sinta Indahsari dari Universitas Airlangga Prodi Kesehatan Masyarakat. Kuliah online yang dijalani saat ini untuk sebagian mata kuliah berlangsung dengan baik. Tapi sebagian yang lain belum maksimal dan belum bisa sesuai dengan kompetensi. Karena ada beberapa mata kuliah yang harusnya dilaksanakan secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan secara offline. Nah, kendalanya yang pertama, kendala yang dirasakan ialah dari segi penggunaan kuota internet karena harus semua dilakukan secara online menjadikan penggunaan kuota yang tinggi apalagi dengan perkuliahan secara video call bersama selama beberapa jam. Meskipun ada subsidi kuota tiap bulan dari kampus, tapi belum mencukupi penggunaan kuota internet yang banyak. Kendala kedua, gangguan sinyal yang sering terjadi akibat jaringan yang buruk. Kendala yang ketiga, gangguan teknis yang bersasar dari media, dari dosen maupun mahasiswa yang sering membuat terlewat penjelasan materi. Kendala yang keempat, aplikasi yang digunakan tiap dosen atau berbeda-beda setiap mata kuliah yang membuat tidak semua handphone ataupun laptop support terhadap aplikasi. Selanjutnya, dosen selalu mengisi mata kuliah namun untuk waktu kadang tidak sesuai dengan waktu yang biasanya saat kuliah biasanya. Yang keenam, solusi. Jika tetap menggunakan kuliah online, solusi yang saya sarankan ialah penggunaan satu media aplikasi untuk perkuliahan. Penginformasian tugas bisa dilakukan secara chat tanpa harus video call bersama, terkecuali untuk penginformasian yang membutuhkan diskusi secara mendalam maupun panjang bisa menggunakan video call. Dosen bisa lebih manusiawi dalam pemberian tugas dan tenggang waktu pengumpulan tugas yang memang akan lebih sulit dilakukan pada masa sekarang ini. Harapan ke depan semua ini lekas membaik dan dapat berkuliah lagi secara tatap muka langsung di kelas. Selanjutnya, dari narasumber yang bernama Ahmad Ridhoi Yuda Prayogi, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, minat K3 FKM Universitas Airlangga. Untuk pelaksanaan kuliah online sudah dilaksanakan dengan baik. Materi yang berat disampaikan melalui Zoom, lalu untuk sesi diskusi ringan menggunakan WAG. Untuk kendala kuliah online terbatas oleh sinyal, sehingga kadang terputus saat penyampaian materi. Ada beberapa dosen yang memberikan pengajaran dengan memberi materi saja tanpa memberi penjelasan.
kemudian diberi tugas saja. Solusinya yaitu memasang wifi. Harapannya semoga pandemi segera berakhir karena semester depan sudah proskrip, supaya bisa dilakukan offline dan kebanggaannya akan lebih terasa. Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait perkuliahan secara daring atau secara online. Kesimpulannya adalah dosen maupun mahasiswa mengalami kesulitan saat melakukan perkuliahan secara online. Poinnya terdapat pada sinyal yang buruk, gapteknya mahasiswa maupun dosen, kurangnya kuota, sehingga membuat perkuliahan yang dilakukan secara online tidak begitu maksimal. Jadi, semoga harapan kedepannya yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona ini segera berakhir di Indonesia, supaya mahasiswa maupun dosen dapat melakukan perkuliahan secara tatap muka dengan baik dan benar maupun maksimal. Begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.